Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Real Estate, talk show yang akan membahas dunia properti persembahan dari LV Penthouses and Residences, a new development by Alam Sutra. Saya Meka Syafa, kembali lagi hadir di We Talk Real Estate pada sore hari ini karena kita akan membahas tentang perkembangan dunia properti ini bersama dengan dua tamu yang sangat spesial, yaitu ada Bapak Joseph Sanusi Chong selaku Presiden Director Alam Sutra dan juga Ibu Christine Andriani Wibowo selaku General Manager LV by Alam Sutra. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Ini kondisi seperti apa nih Bu? Kesehatan makin baik ya Pak ya? Semakin hari semakin harus selalu optimis ya seperti itu ya. Kalau saya mau menanyakan nih khusus ke Pak Yosef nih Pak Yosef. Mungkin sekarang kan di kondisi sekarang gitu ya. Ini sebenarnya kondisi properti ini kayak gimana sih Pak? Ini pasti banyak yang penasaran ini tentang ini. Tapi sebelum itu Pak, mungkin kita mau mengucapkan selamat tahun baru juga nih Pak untuk semua audiens yang sudah tune in di semua platform kita. Sekarang kita live di Instagram, di YouTube, di Zoom, dan juga di Instagram LV Apartment ya. Jadi selamat tahun baru 2021 untuk semua Bapak Ibu semuanya sudah tune in. Terus juga ini berarti sudah mengalami selebrasi. Ini selebrasi agak sedikit berbeda ya Pak ya, ini karena kondisi masih dalam pandemi ya, seperti itu ya Bu ya. Atau mungkin Pak Yosef sendiri sepertinya ada perubahan nggak sih Pak selama pandemi ini? Kalau saya pribadi merasa banyak orang udah mencapai titik yang istilahnya apa ya, kayak fatigue gitu, pandemi fatigue. Jadi mereka udah sadar harus pakai masker, tapi mereka udah mulai melihat ke depan. Memang akhir-akhir ini kita melihat ada berita-berita yang memberikan kita harapan, ya misalnya Pfizer mengumumkan hasil tes tahap 3 vaksin mereka itu 90% efektif. Dan mereka segera akan meluncurkan vaksin Pfizer ini secara besar-besaran. Jadi kita berharap ya masalah COVID ini perlahan-lahan bisa berlalu. Mudah-mudahan tahun depan pertengahan masalah vaksin sudah teratasi. Amin. Cukup amin. maksimal. Tapi ya. mungkin kalau saya tanya mungkin ada yang berubah nih atau tambah gemuk atau gimana nih Pak? Karena kan pastinya kan banyak makan dong Pak di rumah terus. Atau mungkin ternyata punya discover hobi baru nih Pak. Wah saya suka ini maraton sekarang gitu. Kebetulan saya tinggal di Alam Sutra, jadi saya melihat pola hidup orang itu selama COVID menjadi lebih sehat. Betul, Karena betul. banyak sekali yang melakukan aktivitas jalan pagi, lari, ya jemur matahari. Jemur matahari. Ya, sehingga memang lingkungan Alam Sutra ini memungkinkan hal itu dilakukan. Iya. Dan kita lihat setiap orang kelihatannya juga lebih segar, ya mereka aktivitasnya bisa di dalam klaster, ada optimisme lah. Ada optimisme. Iya, sudah nggak begitu merasa takut karena banyak langkah-langkah yang diambil pemerintah kelihatannya sudah mulai memberikan hasil. Memberikan hasil. Iya. Betul, betul. Bu Christine seperti apa Bu ini? Masak apa Bu di rumah? Sudah dapat menu berapa ratus nih Bu yang baru? Ya dulunya nggak terlalu harus ke gym kan, olahraga, karena memang hobinya ke gym aja, olahraganya ya, bukan hobi sih, kewajiban yang rutinitas yang harus dilakukan. Tapi dengan adanya COVID ini sekarang jadi bersepeda juga. Sepeda juga jadi ya, lari Bu? pagi juga. Lari pagi juga. Ya ini memang olahraga ini menjadi apa ya? Mungkin banyak kan masyarakat Indonesia jauh lebih aware tentang kesehatan ya Pak Yosef, setuju tentang itu ya Pak? Iya, memang mungkin work from home juga memungkinkan hal itu dilakukan sih. Betul. Jadi adanya COVID juga membuat semua orang mencoba lebih fit ya. Lebih fit. Ya, supaya daya tahan dan imunitasnya ya kuat gitu. Setuju. Jadi orang sekarang lebih aware gitu ya tentang kesehatan diri sendiri karena memang ini kuncinya untuk melawan penyakit itu Pak ya. Iya. Sistem imun itu. Saya rasa ke depan ya mungkin ini sekaligus juga merubah perilaku banyak orang
mereka akan hidup lebih bersih, Betul. ya lebih sadar akan cara penyakit menular, ya sehingga masing-masing akan menghindari tindakan atau perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit menular bisa berkembang begitu. Baik, setuju. Bu Christine sendiri ini juga pasti setuju banget ya Bu ya dengan kondisi perkembangan sekarang gitu ya. Kesehatan ini jadi lebih prioritas ya Bu ya. Benar sekali. Keluarga juga pasti akan mungkin ibu sendiri sebagai ibu juga di rumah gitu kan. Mungkin anak-anaknya ibu juga pasti akan sedikit ada shifting nih ke habitnya mereka juga untuk anak-anak. Gak cuma untuk orang dewasa, untuk anak-anak juga pasti selama pandemi ini akan ada banyak perubahan. Digitalisasi juga ya Pak ya. Pasti akan jauh. Mungkin di luar negeri secara digitalisasi sudah berkembang pesat, tapi di Indonesia dipaksa untuk mengikuti tren digital seperti itu. Nah ini mungkin Bapak Ibu semuanya yang baru tune in di Instagram LV maupun di platform yang lain, ada YouTube, Facebook dan juga Zoom juga nih. Kita akan berdiskusi nih tentang dunia properti bersama dengan Pak Joseph dan juga Ibu Christine Andani Wibowo. Nah ini kita sedang di Alam Sutra nih Pak ya. Kalau nggak ngomongin properti nggak afdol nih Pak. Jadi saya mau langsung tanyain ke Pak Yosef nih. Seperti apa sih Pak kondisi properti sekarang nih? Ya memang akibat COVID ya, kegiatan pemasaran properti itu banyak terhambat. Ya, perusahaan berusaha melakukan penyesuaian, adjustment, sehingga banyak kegiatan yang tadinya one on one atau rame-rame berpindah ke online. Ya, tapi skalanya memang masih terbatas karena COVID ini juga membuat banyak pihak lebih berhati-hati. Banyak pihak yang udah memiliki cash ya, tapi juga menunggu kapan titik terangnya COVID ini akan berakhir. Karena mereka agak khawatir membelanjakan cash-nya, ya, sementara COVID-nya masih akan berlangsung lama. Dapat dikatakan mungkin demand properti untuk tahun ini agak turun jauh. Jadi banyak orang menunggu dan tidak mau membuat keputusan. Ya, memang harga properti juga turun banyak. Ya, ini harga sekarang adalah harga akibat COVID. Ya, sehingga mereka yang berani udah mengambil tindakan membeli properti yang berkualitas. Nah, tapi kesempatan masih tersedia. Kalau kita melihat dengan adanya titik terang mengenai vaksin, kelihatannya pelan-pelan kondisi ekonomi akan menjadi normal kembali. Sejalan dengan ekonomi menjadi normal, pasar akan kembali menjadi ramai. Nah, saat ini memang banyak pihak ya, mereka itu kegiatannya suka mungkin berinvestasi di saham karena saham lebih liquid, jual belinya lebih gampang. Nah, kita melihat indeks saham itu terus membaik. Ini juga indikator bahwa ada optimisme di pasar, bahwa kondisi perlahan-lahan membaik. Jadi saham-saham blue chip-nya sekarang udah hampir kembali ke taraf sebelumnya. Ya, kita bisa ambil contoh saham BCA ya, udah dekat ke tahap harga sebelum COVID. Iya, jadi biasanya harga saham itu semacam mereka udah memperhitungkan masa depan. Jadi udah factor in masa depan bahwa kondisi bagaimana, gitu. Sebelum masa depan itu kita masuki. Jadi mereka udah price in. Jadi kalau kita melihat perkembangan harga saham, kita ada optimisme bahwa pasar akan membaik. Nah, pasar properti juga akan membaik. Dan bagi mereka yang memang mempunyai kebutuhan dalam jangka pendek, jangka menengah akan sebuah properti, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk masuk. Ya, masuk ke properti yang ingin dimiliki. Di tengah suasana COVID ini, harga kan sudah turun sampai ya terkoreksi banyak, ya udah turun sampai level yang cukup rendah, dan mereka yang masuk saat ini tentu bisa mendapat keuntungan yang ekstra. Dengan kondisi seperti sekarang ini semakin membaik ya Pak ya, intinya seperti itu. Iya, semakin tapi optimis. Saya merasa optimis ya karena
boleh dibilang ini udah hampir 11 bulan ya. Itu ada semacam istilahnya pent up demand ya. Yaitu demand yang ditahan karena kita jangan belanja dulu gitu, tunggu lihat situasi. Itu pent up demand-nya mulai banyak. Jadi kalau nanti kondisi udah membaik, pent up demand ini akan segera muncul, ramai sekali. Dan mereka akan merebut properti yang dianggap berkualitas, yang blue chip lah. Blue chip. Iya, yang itu terbaik mereka ya akan Pak ya. diambil dulu. Betul. Ya, setelah barang ini harganya udah penyesuaian, baru lini kedua akan masuk. Iya. Kalau seandainya seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, itu dampaknya ke Alam Sutera sendiri seperti apa Pak? Ya, memang kalau selama COVID kegiatan kita berkurang banyak karena kita harus mematuhi protokol yang diberikan oleh pemerintah, ya, sehingga banyak kegiatan kita kurangi. Ya, kita memang mengalami dampak yang tidak kita antisipasi. Tahun 2020 sebenarnya di bulan Maret kita ingin launching satu produk yang namanya TLV. Nah, terus ada COVID dan kita tunggu. Awalnya kita pikir beberapa bulan akan selesai. Kita tunggu, nggak selesai. Jadi banyak rencana peluncuran LFP ini tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya kita putuskan coba kita melakukan uji pasar ya, tes market ya, untuk produknya saja. Karena kita udah memberikan banyak sekali input untuk produk ini, ya kita coba melakukan semacam pra-launching ya melalui online, dan ternyata reception-nya cukup baik. Jadi kita cukup confident produk ini bisa diterima pasar, bisa menjawab kebutuhan pasar hari ini dan kebutuhan masa depan. Dan kita harapkan ya ketika kondisi COVID ini mereda, ekonomi mulai jalan, produk ini bisa kita luncurkan dengan kegiatan yang lebih banyak, marketing campaign yang lebih bagus, sehingga produk ini bisa selesai pada waktunya. Oke, berarti ini ada dampak yang cukup sistemik juga ya Pak ya untuk Alam Sutera sendiri ya, bisa dibilang seperti itu, terdampak lah ya pasti juga. Tidak hanya industri properti ya Bu Christine ya, tapi hampir semua industri juga tadi seperti yang dibilang oleh Pak Yosef, itu untuk performa perusahaan juga pasti akan terdampak seperti yang juga tadi sudah disampaikan, tapi ini semakin membaik ya Pak ya kondisi ini ya. Kalau Bapak lihat sebenarnya saya tidak melihat ini sebagai sistemik, saya lebih melihat ini sebagai satu peristiwa Black Swan ya, yang kita nggak kira bisa terjadi tapi terjadi. Jadi ini bukan kesalahan sistem. Tapi, ya, ekonomi Indonesia tidak masalah sebelum COVID. Ya, sebelum COVID nggak ada masalah. Memang akibat COVID semua kegiatan terhenti. Hanya segelintir kecil usaha yang online gitu masih bisa jalan. Dan kalau COVID-nya bisa kita angkat, saya kira banyak perusahaan ini akan kembali lagi menjadi normal. Betul. Ya, memang yang dikhawatirkan adalah COVID ini berlangsung terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, nanti mulai mempengaruhi kemampuan perusahaan ini untuk menyesuaikan kembali. Istilahnya seseorang sakit kelamaan ya, terus-menerus di tempat tidur. Nah, sekarang udah sembuh tapi nggak kuat jalan. Udah harus pakai kursi roda, bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Makanya kita juga berharap COVID ini cepat berlalu, dan syukur kita lihat banyak sekali usaha untuk membuat vaksin, dan sekarang vaksin juga Indonesia juga import vaksin ya. Mudah-mudahan semua ini memberikan hasil untuk meredam perkembangan COVID. Ya, amin Pak. Ini solusinya apa Pak yang sudah dijalankan Alam Sutera overcoming itu semua Pak nih untuk kedepannya itu berarti? Jadi untuk LFP kita akan launch tahun ini. Jadi kita melihat nanti kalau COVID udah mulai mereda, mudah-mudahan Maret, April sampai Juni kita akan lihat waktunya. Nah, saat itu kita akan lakukan pemasaran secara normal dan secara besar-besaran. Nah, untuk mengejar ya dan melayani pent up demand ini. Pent up demand. Iya, karena kita percaya kebutuhan
akan hunian ini kan kebutuhan pokok ya. Jadi orang bisa menahan sementara waktu, tapi untuk waktu yang lama pasti kebutuhan itu ada yang tidak bisa ditahan. Misalnya ada keluarga baru yang menikah, ada yang kebutuhan rumahnya sudah sangat mendesak. Gitu. Mereka mungkin akan segera masuk ke pasar. Jadi harusnya sih kondisi akan membaik dan akan cepat membaik sih. Akan cepat membaik. Ini untuk plan ke depan seperti apa Pak Alam Sutra Pak? Kita akan di proyek besar kita LFP, jadi fokus kita akan di LFP. Di sisi lain kita juga ada landed yang bagus, Winona, ya, dan kita juga lagi memikirkan beberapa produk-produk baru yang sedang kita rencanakan. Ya, tapi fokus utama mungkin Winona dan LFP di Alam Sutra. Saya dengar Alam Sutra juga kan public listed company gitu ya Pak ya, diakui oleh market global, bisa seperti itu. Benar ya Pak ya berarti ya? Ya, kita memang cukup dipercaya di pasar ya, sehingga dikenal lah di pasar di Singapura, Hong Kong, New York. Ya, memang kita salah satu partisipan dalam pasar global bonds. Ya. Oke. Jadi itu mungkin kepercayaan market internasional dan domestik juga ya Pak terhadap Alam Sutra juga ya berarti. Ya, domestik sebenarnya ya kita udah melewati krisis tahun 98 ya, krisis 2008 ya, dapat dikatakan kita nggak pernah one prestasi. Jadi kita terus memenuhi semua kewajiban kita dengan baik ya. Salah satu yang panduan yang digariskan oleh chairman kita ya Pak Tening King adalah itu trust itu harus tetap kita jaga. Betul. Ya memang di dunia ini kita tahu ya ini udah hukum alam ya, menghancurkan gampang, membangun itu susah. Saya seorang engineer zaman dulu, membangun butuh 4 tahun, 3 tahun untuk selesai. Tapi kita lihat kalau satu gedung mau dihancurkan mungkin dalam 2 jam, 3 jam udah roboh. Bisa. Nah, demikian juga sama. Kepercayaan membangunnya lama sekali. Betul. Jadi, trust yang udah ada ini terus kita pupuk. Ya, kita juga tidak sempurna, ada kalanya kita keliru dan salah, tapi kita berusaha perbaiki dengan cepat dan kita terus jaga. Ini adalah modal yang sudah kita miliki. Ya toh, kita nggak ingin ini dihancurkan, ini harus terus dibangun. Harus terus dibangun. Ya, saya rasa di hari seperti ini trust menjadi sangat penting. Betul. Iya. Setuju sekali Pak. Oleh karena itu tadi dengan trust market seperti itu, Alam Sutra seperti yang tadi Bapak sampaikan juga project-projectnya yang besar, salah satunya adalah LV ini Pak. Bu Christine ini yang memimpin project ya Pak? Betul. Ini berarti Bu Christine mungkin nanti akan cerita gini Pak ya, seperti apa sih projectnya LV Penthouses and Residences. Cuman saya masih ada satu pertanyaan nih Pak. Kenapa LV diluncurkan saat itu Pak? Sebenarnya yang sudah diluncurkan itu lebih semacam pra-launching. Pra-launch. Ya, jadi launchingnya itu kita rencanakan tahun ini. Ya, memang ini banyak yang istilahnya improvisasi ya. Improvisasi. Karena Black Swan ini, COVID yang kita nggak kira terjadi, sehingga kita harus terpaksa melakukan adjustment secara cepat. Ya, kalau kita lakukan peluncuran pun mungkin orang nggak berani datang karena COVID. Gitu. Nah, kita juga melakukan penyesuaian dengan cepat dengan lakukannya secara online dan ternyata reception-nya, penerimaannya itu baik sekali. Jadi kita confident produk ini cukup baik ya, dan ini kita juga terus menggunakan masa COVID ini untuk improve apa yang dibutuhkan supaya ini menjadi sesuatu produk yang bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Iya. Nah ini makanya nih saya penasaran dengan seperti apa sih Project LV Penthouses and Residences ini Pak. Saya tanyakan ke Bu Christine sebagai pemegang proyeknya. Sebenarnya LV Penthouses and Residences itu seperti apa Bu? Ya, LV itu sendiri adalah premium apartment yang lokasinya ini benar-benar di center of downtown-nya Alam Sutra.
Jadi kalau mereka kita lihat di koridor barat Jakarta, kita lihat bahwa Alam Sutera ini merupakan township terdekat gitu dengan CBD di CBD-nya Jakarta, kita merupakan township pertama. Jadi dari koridor barat itu kalau kita bicara township ya, itu memang Alam Sutera yang terbaik. Dan di Alam Sutera sendiri kalau kita lihat, LV ini persis di center of downtown. Jadi kalau orang bilang lokasi yang lebih depan dari LV nggak ada jalan tol gitu. Karena kita cuma 2 menit aja dari jalan tol. Jadi sebuah premium apartment yang lokasinya persis ada di center of downtownnya Alam Sutera, yang mana kita ingin memberikan sebuah rasa buat orang yang tinggal dengan konsep yang kita buat secara integrated gitu. Ya, jadi dari mulai untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan orang tua, maupun sekarang juga banyak tren untuk downsizing ya. Mungkin anaknya udah di luar negeri, udah berumah tangga sendiri, banyak usia-usia yang sudah matang, mereka ingin tempat yang lebih manageable. Mungkin mau ditinggal kemana juga merasa lebih tenang. Jadi semua facility itu ada di situ, kita buat secara integrated dengan konsep ruang terbuka yang sangat besar. Kita punya ruang terbuka 175%. 175%? Iya. Wow. Jadi secara singkatnya LV ini adalah sebuah green smart city. Jadi tidak hanya smart yang diceritakan tadi modern, tapi adalah green area juga. Jadi makanya kita namakan green smart city. Alam Sutera sendiri memang kan konsep greennya udah cukup well known ya Pak ya. Bahkan hampir semua orang kalau ke Alam Sutera udah pasti mindsetnya udah wah pasti udaranya udah segar banget. Iya. Makanya tadi saya dengar 175% itu adalah ruang terbuka hijau. Iya, karena lokasinya LV sendiri itu adalah 4 hektar. Dari 4 hektar itu 75%-nya ruang terbuka. Dan persis bersebelahan dengan LV kita punya forest park yang benar-benar just for green area, dedicated untuk green area itu 4 hektar juga. Jadi di luar dari yang sudah ada akan dibangun forest park? Iya, persis bersebelahan. Jadi kita di unit-unit kita juga view-nya adalah yang menghadap di satu sisi itu adalah view-nya forest park. Wah, luar biasa ya. Komitmennya sangat besar ya Pak tentang terbuka hijau gitu ya. Emang Alam Sutera mengkonsepkan itu dari awal atau seperti apa Pak? Memang itu melalui satu proses ya. Jadi kalau kita lihat Alam Sutera, kebetulan saya kan sudah tinggal di sini lama. Saat saya pertama pindah ke Alam Sutera, sahabat-sahabat saya bertanya, kok pindahnya jauh banget? Mengapa tidak ambil yang lebih dekat? Gitu. Saat itu Alam Sutera belum dikenal. Nah, memang ini orang anggap kenapa harus tinggal begitu jauh. Sebenarnya secara tidak sadar ya, manusia itu memang di mana dia lahir, dia nggak bisa menentukan. Tapi tempat dia lahir ya, tempat dia tinggal, itu menentukan kehidupannya. Nah, betul. Sekarang kalau kita memilih tempat tinggal yang baik, ya itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, tempat ini tentu berkembang. Tempat yang baik akan berkembang menjadi semakin baik. Ya, suatu saat kalau kita tinggal di tempat yang baik itu, kita mendapat sesuatu value. Dan bagi mereka yang udah ngalami, ya dia bisa merasa, oh tempat itu adalah my home. Ya, setiap orang mungkin kalau ditanya, yang dia rasa sebagai rumah itu di mana, lain-lain pemikirannya. Betul. Tapi biasanya satu tempat yang memberikan dia satu value yang istimewa, ya, di mana secara psikologi dia merasa saya terikat ke tempat itu. Ini adalah tempat di mana saya tumbuh, ya, di mana tempat ini membentuk saya. Nah, dari awal Alam Sutera ketika mengembangkan wilayah ini, kita ingin ini suatu saat menjadi satu tempat yang bisa menjadi home bagi banyak orang. Ya, awalnya memang dianggap jauh, tapi sekarang kalau saya ketemu teman dan sahabat yang mengatakan dulu jauh sekali, mereka bilang, wah Bapak enak tinggalnya di Alam Sutera. You know? Dan saya juga udah merasakan manfaatnya. Ternyata banyak yang kita rencanakan itu satu persatu terrealisasi. Jadi bagi banyak orang yang sudah menghuni di Alam Sutera, mereka itu merasa ini udah menjadi tempat tinggalnya. Nah, memang menjadi tanggung jawab kita untuk terus memperbaiki ini ke depan sih. Oke. Dengan konsep hijaunya tadi ya Pak ya? Dengan konsep hijau, ya, dengan
lingkungan yang aman, sehingga orang bisa merasakan ini adalah tempat di mana saya tinggal. Tempat di mana saya tinggal. Iya, dan kita ingin ketika kita sebutkan, saya tinggalnya di LV, Alam Sutera misalnya, ada satu perasaan, saya juga ingin di situ. Kebanggaan juga ya Pak ya? Kebanggaan, ya. Betul. Tadi Ibu Christine sempat mention juga nih, dekat pintu tol nih Bu. Kita membahas konektivitas nih, LV ya. Ini konektivitas LV dengan lokasi yang terdepan di pintu tol apa Bu? Maaf, dekat sini? Pintu tol Alam Sutera, dan kita langsung terhubung juga dengan nanti upcoming JOR 2 yang bisa menghubungkan langsung ke bandara. Nah ini mungkin banyak yang penasaran nih Bu dengan upcoming tol ini. Berarti it means that berarti LV ini lokasinya sangat tepat ya Bu? Iya. Di pintu tol yang bisa menuju langsung ke bandara juga ya Bu? Jadi kalau kita bicara akses, kalau kita bicara bisnis aja deh, di mana sih bisnis itu menjadi pusat? Itu pasti nomor satu adalah bisnis, di mana bisnis itu berpusat adalah bagaimana akses itu ada di tempat tersebut. Ya, jadi kalau sekarang semua bisnis kita bicara di CBD gitu ya, tapi saya membayangkan nanti kalau konektivitas itu jadi tol JOR 2 dengan jarak yang cukup dekat, dan Alam Sutera sendiri terus mengembangkan wilayah CBD-nya, salah satunya adalah LV, itu akan mempermudah orang melakukan juga bisnis di sini. Betul, gitu. setuju, Ya karena setuju. jarak tempuhnya dekat, pengembangan kita akan terus berkembang ya sebagai hunian. Kalau dulu orang mikir saya mau bisnis di Jakarta, tinggalnya carinya semuanya di CBD. Tapi sekarang orang udah ampun-ampun karena bebannya Jakarta juga semakin berat gitu ya. Jadi dengan kemacetan yang ada semuanya semakin berat. Makanya dengan nanti upcoming tol itu, orang akan memilih Alam Sutera menjadi salah satu tempatnya. Dan reason yang paling utama kenapa? Karena kita adalah township pertama. Jadi di wilayah koridor Jakarta, di koridor barat Jakarta ini, kalau kita bicara Tangerang lah, kita katakan seperti itu, Banten ya, Alam Sutera ini merupakan township pertama. Jadi kalau kita punya akses itu, ini merupakan yang terdekat. Jadi untuk mempermudah namanya bisnis itu, time is money ya. Jadi mana yang mereka bisa cepat nih mobilisasinya. Itu juga sebagai jaminan harga pasti akan merosot. Sebenarnya harga adalah sesuatu yang kamu bayar. Value adalah sesuatu yang kamu terima. Dan kami sebagai developer, kami ingin pelanggan kami menerima value yang lebih besar dari harga yang dia bayar. Nah Bu Christine, sekarang kita bahas konsep nih. Ini konsep yang diunggulkan oleh LV apa sih Bu? Ya, jadi kalau kita bicara konsep, LV itu ingin memberikan resort living experience gitu ya. Jadi kalau kita bicara resort itu kan selalu analoginya liburan ya kan, liburan itu selalu asik, sehingga orang berpikir kalau udah penat gitu pengen ke resort liburan. Sedangkan di LV ini kita bikin untuk facility-nya dan suasana dan ambience-nya itu seperti setiap kali liburan. Iya, jadi anak pulang sekolah gitu taruh tasnya, kalau di rumah ya mungkin dia hanya bisa main gadget, lihat TV gitu ya. Tapi di LV dia bisa bermain air, dia bisa bermain di taman, dia bisa ngerasain seperti liburan everyday. Memang sepertinya itu hal yang simple ya kalau kita lihat ya, kalau liburan ke clubhouse aja bisa gitu. Tapi dia harus butuh effort, sesuatu yang berbeda ketika dia membuka jendela, dia melihat sesuatu, waduh enak banget suasananya kayak liburan. Itu juga membangun anak secara psikologi. Ya, jadi kita ingin memberikan resort living experience kepada semua penghuni dan yang memiliki LV, dan kita juga ada beberapa keunikan juga Meka. Jadi kita punya pet friendly tower. Memang ada sih beberapa di Jabodetabek ini yang punya pet friendly tower, tapi mereka nggak provide untuk pet yard. Sedangkan kita provide pet yard yang cukup luas. Karena kalau yang suka pet, Bapak juga punya pet ya Pak? Iya. Kita punya seekor samoyed. Kita perlakukan mereka itu kayaknya, aduh, kita bisa nunjukin pet kita ke orang lain tuh rasanya bangga gitu kan ya. Dan mereka ternyata butuh community juga loh mereka. Dengan kebetulan rumah saya memang tidak bisa untuk punya komunitas seperti itu. Jadi anjing saya umur 9 tahun cukup egois karena di rumah terus gitu. Tapi saya melihat mereka yang sering bergaul itu mereka berbeda gitu.
Ya. Perlu komunitas. Perlu komunitas. Ya cuma yang punya ya Bu. Iya. Petnya harus punya komunitas Iya. juga. Jadi kita punya pet friendly tower, kemudian kita juga punya forest park tadi yang mungkin saya udah sebutkan ya. Jadi itu membuat satu keunikan karena di tengah kota seperti ini kita udah susah menemukan seperti itu. Betul. Iya. Jadi kalau orang tuh 1 meter persegi itu uang ya Pak ya. Jadi kepengennya kalau develop itu semuanya se-efisien mungkin, tapi kita berpikir dengan cara yang berbeda. Karena tambah hari cuaca, kondisinya udara yang kualitasnya mulai menurun. Kepenatan orang juga bertambah, sehingga butuh sesuatu ruang hijau yang cukup luas untuk mereka lebih rileks. Dan kehidupannya juga lebih sehat. Makanya mungkin satu lagi, selain facility itu, LV ini setiap unitnya agak berbeda mungkin dengan development yang lain. Kita bikin dari living room sampai dengan kamar itu semuanya full glass. Sehingga natural light-nya itu bagus banget dan semuanya itu bisa dibuka jendelanya. Pintunya di living room yang menyambung ke balkon itu bisa dibuka full sehingga sirkulasi udaranya bagus. Sehingga kalau kita post pandemi kayak begini kita baru kerasa banget nih. Mungkin dulu kalau kita ngomong orang yang biasa aja gitu. Tapi post pandemi seperti ini banyak orang yang mencari gimana ya punya hunian seperti itu. Iya. Itu alasannya Butuh udaranya bisa flow ya Iya. di dalam. Betul sekali. Iya. Itu alasan LP hadir ya Pak ya. Iya. Sebuah solusi baru nih. Iya. Mungkin untuk Bapak Ibu semuanya baru tune in di LV Apartment ini ya, di Zoom maupun di YouTube, Instagram maupun Facebook juga. Jadi ternyata LV dengan konsep yang seperti itu sangat luar biasa sekali, punya pet friend di towernya. Kemudian juga dari sisi kepenatan tadi kan memang semakin bertambah ya Bu ya, seperti kata Ibu ya. Tapi di LV ini bisa memberikan sebuah kebahagiaan nih dengan fasilitas yang sudah disediakan, view-nya apalagi tuh ya Bu. Bersebelahan persis dengan Forest Park tadi, saya udah berasa liburan sih Bu. Ya makanya tadi kayak resort live experience, udah di resort kayaknya saya, nggak perlu kemana-mana. Nah ini kita pengen lihat ke depan nih Pak Yosef ya. Ini 5 tahun ke depan ini harapannya seperti apa sih Pak kawasan ini? Ya memang kita ya sebagai satu pengembang perkotaan, kita selalu mencari elemen-elemen yang bisa menambah nilai kota yang kita kembangkan ini. Jadi kita tidak segan-segan untuk menintroduce fasilitas, outlet, dan sebagainya yang kita nilai memberikan satu citra yang baik bagi Alam Sutera. Nah, seperti yang sudah kelihatan, kita misalnya ada universitas yang bagus, ada outlet yang terkenal, ya, itu semua kita lakukan dengan kajian, ya, tujuannya untuk mengangkat wilayah ini sehingga wilayah ini menjadi tempat yang istimewa. Nah, kita berharap dengan banyaknya fasilitas ini bisa mengangkat wilayah ini, ya, Alam Sutera ini menjadi satu alamat yang membanggakan. Iya. Karena tinggal di mana? Alam Sutera. Iya. Udah ada rasa wow gitu ya. Iya, dari sisi hijaunya, dari sisi kemungkinan bisnisnya bisa sukses, ya, dari sisi fasilitas-fasilitasnya, ya toh, banyak sekali orang bisa berharap, wah kalau saya maunya ada di Alam Sutera. Iya, sekarang banyak sekali pihak datang ke tempat kami Sabtu Minggu untuk bersepeda, lari dan sebagainya. Itu juga membuktikan bahwa apa yang kita buat sejauh ini cukup mengena ke kebutuhan kehidupan modern sekarang. Betul. Iya. Alam Sutera ramai banget sepedaan ya Pak ya. Banyak sekali yang datang bersepeda ke sini. Iya, teman saya dari Ciputat pas sepedaan ke Alam Sutera. Iya, mereka bawa sepedanya di belakang mobil sampai sini baru bawa sepeda. Iya. Jadi, memang ini udah seperti kawasan yang apa ya, bisa dibilang sport darling gitu Pak. Jadi karena apalagi green tunnel yang dimiliki Alam Sutera, kemudian juga nanti bayangkan ada forest park itu Pak. Wah itu udah seperti apa tuh, kayak di New York ya Pak? Ya, skala kecil lah, skala kecil. Tapi kan secara konsep seperti itu Pak, bangunan aja buka curtain udah wah forest park banget. Iya, kita menganggap ya ke depannya itu hijau menjadi satu hal yang
akan semakin langka. Dan kita juga menyadari menanam pohon itu butuh waktu yang lama. Ya, jadi pohon di green tunnel kita itu udah 26 tahun baru sebesar itu. Ya, kalau kita tanam sekarang pendek-pendek. Jadi butuh waktu yang panjang dan nggak bisa dikarbit tiba-tiba jadi besar. Iya, butuh proses. Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak ya. Kenapa LV ini adalah pilihan yang tepat nih Pak? Mungkin ini pertanyaan bagi semua audiens yang tune in Pak di kesempatan kali ini. Menurut Pak Yos? Ya memang ya kita berusaha terus menyelesaikan bertanya juga terhadap diri kita. Bagaimana kita bisa membuat LV relevan untuk kehidupan di masa depan. Sebenarnya secara umum apartemen yang ada di Jakarta sudah banyak. Ya, kita juga melakukan survei, mempelajari berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ada apartemen yang sangat dibanggakan. Misalnya ada satu teman saya tinggal di Pakubuwono. Dia sangat membanggakan tempat tinggalnya. Ya, dia merasa begitu istimewa, dan kalau ditawarkan tinggal di sekitarnya di rumah, dia bilang saya lebih pilih di apartemen. Tapi juga tidak sedikit kita melihat orang kecewa terhadap kehidupan di apartemen. Nah, semua kelebihan kekurangan ini kita pelajari, ya. Nah, dan kita udah banyak membuat klaster, ada 37 klaster perumahan landed yang kita udah bikin, ya, dan kita terus kembangkan. Kita melihat hal-hal yang membantu penghuninya dan hal-hal yang tidak disukai. Nah, semua ini menjadi bahan kita untuk membuat LV lebih baik dari semua yang sudah ada, yang sudah kita buat sebelumnya. Ini versi terbaik dari hunian yang terakhir kita bikin. Jadi kita coba menjawab kebutuhan orang, kebutuhan hidup masa depan, di mana kita tahu kehidupan kita di masa depan pasti akan lebih mempunyai mobilitas tinggi. Ya, kemudian bagi kita waktu adalah hal yang penting. Jadi kita ingin banyak hal itu praktis bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian rasa aman juga hal yang luar biasa. Ya toh, aman di dalam apartemen, aman di sekitar apartemen, ya toh, lingkungannya juga enak, turun keluar segala macam tersedia. Jadi semua ini kita ramu dan kita coba kembangkan sehingga kita berharap LV ini bisa menjadi satu hunian yang bisa melayani penghuninya 30 tahun ke depan. Jadi durability-nya kita pikirkan, ya. Tapi kan kita juga ingin jangan 20 tahun, 30 tahun ke depan jadi kayaknya nggak relevan lagi cara hidup ini. Jadi kita membangun berbagai fleksibilitas yang kita pikir barangkali bisa dibutuhkan di masa depan. Kedepannya tentu hal yang sangat penting adalah ketersambungan dengan internet, ya, internet yang cepat, dan itu juga merupakan sesuatu yang kita pikirkan harus kita laksanakan dengan baik. Di Alam Sutra sendiri udah ada network yang kita sebut FTTH, Fiber to the Home. Jadi fiber optik itu sampai ke dalam rumah, setiap rumah. Jadi rumah bisa menikmati, kalau dia berlangganan, dia bisa menikmati telepon, internet yang cepat, TV, dan sebagainya. Nah, ke dalam unit LV, kita pikir ini merupakan bagian yang sangat penting. Karena kehidupan masa depan tidak bisa terlepas dari informasi. Jadi kita butuh setiap unit mendapat kesempatan dan bisa berlangganan internet tergantung kebutuhan, ya. Mau yang sangat cepat, mau standar, tetap bisa dia lakukan. Jadi orang yang berada di dalam LV bisa menikmati kehidupan modern yang praktis, banyak kemudahan,
bila ingin bepergian juga gampang ditinggal, tidak merasa was-was, ya anak-anaknya bisa memenuhi semua keperluan kebutuhan pendidikannya dalam lingkungan yang dekat, ya. Nah semua itu kita pikirkan sih. Jadi karena kita udah lakukan banyak, kita coba mengambil plus dan minusnya dan kita coba kombinasikan di dalam LFV. Versi terbaik. Iya. Kalau menurut Bu Christine? Bener ya, versi terbaik ya Pak, karena kalau kita lihat map untuk township dari Alam Sutera ini, kita kelihatan sekali kita udah sampai 37 klaster dan ini memang kawasan yang paling depan di center of downtown. Saya kira seperti anak belajar jalan ya. Mungkin kalau kita bilang jatuh dulu, mesti bagaimana akhirnya dia bisa lari karena dia mempelajarin, oh ternyata harus kayak begini caranya nih supaya nggak jatuh. Dan demikian juga yang tadi Pak Yosef katakan, kita sudah banyak belajar, oh harus seperti ini nih. Dulu orang bilang ya apartemen itu nggak usah gede-gede karena sebentar aja, habis itu kita pindah rumah gitu. Ternyata ketika orang tuh benar-benar bisa tinggal betah di rumah ketika dia bisa merasakan arti rumah itu. Makanya kita buat bagaimana tata kelola ruangnya, ukurannya, supaya sampai anaknya besar nanti dia boleh katakan it's my home gitu. Dia nggak perlu pindah lagi. Mungkin buat yang masih single, kalau beli apartemen ya udah studio aja. Nanti kalau menikah dia harus pindah lagi gitu. Dengan di LV semuanya udah ready. Jadi nanti sampai dia menikah, sampai dia punya anak ya, dia tetap bisa ngomong it's my home. Gitu. Iya. Forever. Iya. Itu tadi alasannya kenapa harus memilih LV tadi luar biasa sekali dari Pak Yosef maupun dari Bu Christine tadi. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua yang sudah tune in di Instagram kita, di YouTube, Facebook maupun Zoom juga nih Pak. Saya ucapkan mungkin terima kasih kepada Pak Yosef atas waktunya, Bu Christine sudah bercerita tentang tadi kita udah membahas dunia properti, Alam Sutera, dengan proyek terbarunya juga nih LV Penthouses and Residences. Kita harap produk ini bisa memberikan sebuah solusi ya Pak ya. Kita bisa transform everybody's life gitu ya. Yeah. To a better place. Gitu. Yeah. Setuju ya Pak? Memang ya sebenarnya kalau zaman dulu ketika kita mulai, kita suka beranggapan kita jual produk. Tapi lama-kelamaan yang lebih penting lagi sebenarnya kita menjual satu lifestyle. Satu kehidupan yang baik. Jadi itu yang kita ingin capai. Itulah yang ingin dicapai. Jadi ini adalah sebuah transformasi kehidupan. Sekali lagi terima kasih Pak Yosef, Bu Christine. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah tune in di berbagai platform LV Apartment. Semoga hari ini kita sudah mendapatkan sebuah insight baru nih di tahun yang baru juga. Dan jangan ketinggalan juga untuk stay tune di We Talk Real Estate selanjutnya ini karena kita pasti akan hadir kembali dengan berbagai informasi properti yang lebih menarik dan pastinya juga lebih menginspirasi. Dan juga nih mungkin untuk Bapak Ibu semuanya yang masih penasaran tentang LV Penthouses and Residences, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa datang ke show unit LV di seberang mall at Alam Sutera atau juga bisa mengunjungi secara virtual ya Bu ya. Ada lv.id. Jadi semuanya ada di lv.id, bisa secara virtual mau jalan-jalan nanti LV seperti apa, fasilitasnya juga ada gitu ya Bu ya. Jadi ini bisa menjawab nih semua penasaran Bapak Ibu tentang LV. Jadi sekali lagi terima kasih, saya Meka Syafa undur diri. Sampai berjumpa di We Talk Real Estate selanjutnya. Bye-bye.